Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Natasha atau Aca. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tab 6, yaitu Basic Configuration. Pada materi kali ini ada beberapa materi. Yang pertama ada konfigurasi hostname, yang kedua konfigurasi IP address, yang ketiga trig about CLI, yang keempat IP service, yang kelima router OS login management users, dan yang keenam groups. Di sini kita masuk di materi yang pertama, yaitu konfigurasi hostname. Konfigurasi hostname pada Mikrotik itu terbagi menjadi dua, yaitu dengan cara UI dan juga dengan cara yang CLI ya teman-teman. Dan di sini saya akan mempraktikkan dua-duanya, tetapi saya akan mempraktikkan yang UI-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa masuk ke sistem, lalu kita pilih yang identity. Nah, di sini kita itu bisa mengganti namanya. Saya akan menggunakan nama RB Natasha. Kalau sudah, kita coba apply ya teman-teman. Lalu klik OK. Maka di sininya juga akan berubah namanya menjadi RB strip Natasha ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan cara yang CLI? Nah, untuk CLI itu kita bisa masuk ke new terminal. Nah, di sini kita skip saja untuk new passwordnya. Bisa skipnya menggunakan Ctrl+C ya teman-teman. Di sini kita itu bisa ketikkan yang sama seperti yang di Jui, itu masuk ke sistem lalu identity. Nah, di sini kita bisa ketikkan ya teman-teman. Untuk CLI perintahnya itu sama seperti yang GUI, bedanya untuk CLI itu berbentuk teks. Lalu di sini bisa ketikkan set name sama dengan RB strip Natasha. Di sini kita ketikkan nama yang akan diubah. Di sini saya menambahinya hanya satu ya teman-teman. Kalau sudah, kita bisa enter. Lalu kita bisa ketikkan print. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman, hanya menjadi 2. Yang tadinya 1 menjadi 2. Di sininya juga ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi IP address. Nah, di materi kali ini juga itu terbagi menjadi 2 mode, yaitu menggunakan mode GUI dan juga mode CLI ya teman-teman. Di sini saya akan mempraktikkan yang mode GUI-nya terlebih dahulu. Nah, kita bisa masuk ke IP address. Kita bisa ke IP, lalu ke addresses. Nah, di sini kita bisa klik icon ini yang berbentuk seperti tambah ini ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa ketikkan IP yang kita inginkan. Di sini saya akan ketikkan 192.168.32.1. Lalu untuk interface-nya kita itu bisa masuk ke terminal yang di Pinet 5. Nah, kita bisa ketikkan /interface print. Nah, di sini tuh terdapat 4 Ethernet. Jadi kita itu bisa menggunakan salah satunya. Nah, di sini itu saya akan memakai Ethernet 2. Kalau sudah, kita bisa klik apply. Lalu OK. Nah, di sini itu IP-nya sudah ada. Lalu bagaimana dengan mode CLI? Mode CLI kita bisa masuk ke new terminal. Di sini kita bisa Ctrl+C. Di sini saya akan melihat IP address-nya terlebih dahulu menggunakan perintah IP address print. Nah, di sini itu sudah ada IP yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Lalu saya juga akan mengecek interface-nya dengan perintah interface print. Nah, di sini juga terdapat 4 interface. Lalu untuk menambahkan IP-nya itu bisa menggunakan perintah IP address. Enter. Lalu kita ketikkan address sama dengan kita masukkan IP yang kita inginkan, yaitu 192.168.32.2 spasi, lalu kita tambahkan interface-nya.
sama dengan di sini saya menggunakan Ethernet 3 ya. Nah, kalau sudah kita bisa klik enter, lalu kita ketikkan print. Nah, di sini IP yang sudah kita buat pun sudah ada. Lalu bagaimana sih caranya kita menghapus IP? Nah, untuk menghapusnya itu kita bisa menggunakan perintah remove. Kita bisa ketikkan remove number sama dengan, nah untuk nomornya itu kita bisa lihat dari sini. Jadi di bawah pagar itu ada angka 01 sama 2. Di sini itu saya akan menghapus IP yang tadi ya teman-teman. Nah, IP yang ini itu berada di nomor 2. Jadi untuk nomornya itu kita isikan angka 2. Lalu kita bisa enter, terus kita bisa ketikkan print. Dan di sini itu sudah terhapus ya teman-teman, yang IP 32.2. Nah, lalu bagaimana sih caranya kita mendisablekan sebuah IP? Nah, disable itu adalah kita itu tidak menghapusnya, tetapi IP itu tidak aktif. Nah, ini itu ada dua cara, yaitu mode GUI dan mode CLI. Di sini kita bisa pas terlebih dahulu. Untuk GUI kita bisa masuk ke IP, lalu addresses. Nah, di sini itu kita bisa pilih IP mana yang mau didisablekan. Di sini sebagai contoh saya memilih yang 32.1. Setelah itu kita bisa klik icon silang ini. Nah, di sini itu terdapat tanda X atau silang yang berarti itu sudah disable ya teman-teman. Lalu kita ke mode CLI. Nah, di sini kita bisa ke new terminal. Lalu kita bisa ctrl-c. Di sini kita bisa ketikkan IP address. Nah, di sini itu IP-nya itu berada di nomor 1. Jadi kita bisa ketikkan disable number sama dengan, lalu kita isikan nomor 1 ya teman-teman, enter, lalu kita bisa ketikkan print. Nah, di sini terdapat tanda X di depan IP-nya, maka tandanya itu IP-nya sudah disable atau sudah mati ya teman-teman. Lalu untuk mengaktifkannya kembali kita bisa ketikkan enable. Kita isikan angka 1, lalu enter, lalu kita ketikkan print. Nah, di sini tanda X-nya itu sudah hilang. Lalu bagaimana caranya kita mengedit IP address? Misalnya kita itu sudah membuat IP-nya, tetapi kita itu ingin mengubahnya. Jadi kita itu akan mengubah IP-nya yang ini sebagai contoh. Untuk mengedit IP-nya kita bisa ketikkan set 1. Nah, jadi 1 ini menandakan numbernya ya teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan address. Di sini kalian bisa ketikkan IP yang kalian inginkan. 92.168.32.1. Ini 33 ya teman-teman. Enter, lalu kita bisa ketikkan print. Nah, di sini IP-nya itu sudah berubah, yang tadinya 32.1 menjadi 33.1 ya teman-teman, sesuai dengan IP yang saya ketikkan tadi. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai test about CLI. Nah, jadi jika di Debian itu ada yang namanya directory, maka di Microtik itu ada yang namanya menu. Nah, misalnya di sini saya akan masuk ke sistem, tapi saya perlu mengetikkan tanda slash untuk keluar. Lalu enter. Di sini kita bisa masuk ke sistem. Kita bisa ketikkan sistem. Lalu kita coba masuk ke identity. Setelah itu kita perlu ketikkan tanda slash untuk keluar ya teman-teman. Nah, lalu kita juga bisa menggunakan bantuan tab untuk mempercepatnya. Misal di sini saya ingin mengetikkan interface, maka kita bisa ketik int, lalu kita klik tab. Nah, di sini otomatis sudah tertulis interface ya teman-teman. Selain menggunakan tab, kita juga bisa menggunakan tanda tanya.
saya akan masuk ke sistem terlebih dahulu. Di sini kita bisa ketikkan terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu kita klik tanda tanya. Nah, maka langsung keluar mengenai bantuan-bantuannya. Seperti kita itu membuka sesuatu, kita bisa menanyakan di sini. Kita juga bisa menggunakan kursor untuk men-scroll-nya. Tetapi pada CLI kita itu tidak bisa menggunakan kursor, kita itu bisa menggunakan keyboard. Jadi untuk scroll itu bisa menggunakan tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah ya teman-teman. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu mengenai IP service. Nah, jadi IP service itu merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Kita juga bisa menggunakannya untuk membatasi user untuk login ke salah satu service dengan cara mematikan atau mengubah portnya. Nah, pastikan VNet Lab-nya itu yang ini sudah nyala ya teman-teman, atau sudah hijau. Lalu kita itu juga bisa meremote-nya menggunakan Winbox. Kita bisa buka Winbox. Untuk browsernya kita bisa masuk ke IP, lalu ke service. Lalu saya hanya akan menyalakan yang SSH dan juga yang Winbox. Nah, untuk mendisable-nya kita bisa klik ini ya teman-teman, lalu klik tanda silang. Nah, jadi mendisable-nya sama seperti kita mendisable-kan IP. Kita bisa lakukan semuanya terlebih dahulu, kecuali SSH dan Winbox. Nah, lalu untuk portnya itu akan saya ubah untuk SSH itu tadi. Di sini kita bisa klik, lalu kita bisa ganti portnya. Di sini kita akan ubah menjadi 9022 ya teman-teman. Lalu kalau sudah kita bisa klik apply, lalu klik OK. Nah, kita juga akan mengubah yang Winbox ya teman-teman. Di sini saya akan ubah menjadi 3000. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu klik OK ya teman-teman. Nah, yang ini sebenarnya di bagian available from itu kita bisa isikan IP mana saja yang boleh masuk. Lalu untuk meremote SSH saya akan menggunakan putih. Di sini kita bisa ketikkan IP-nya yang ini ya teman-teman, 192.168.209.131. Di sini kita bisa ketikkan 192.168.209.131. Portnya kita ubah menjadi 9022. Dan jika sudah, kita bisa klik open. Nah, di sini saya sudah login ke putihnya ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah bisa meremote menggunakan SSH. Lalu kita bisa meremote menggunakan yang Winbox. Di sini kita bisa close terlebih dahulu. Lalu kita bisa membuka Winbox-nya lagi. Nah, lalu kita bisa ketikkan IP-nya yaitu 192.168.209.150. Lalu untuk cara menambahkan portnya itu kita bisa menggunakan titik 2, lalu kita tambahkan portnya yaitu 3000. Nah, kalau sudah, kita bisa connect. Nah, di sini kita sudah bisa meremote-nya ya teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan mengembalikan portnya. Di sini kita bisa ke IP, lalu ke service. Di sini kita bisa tekan SSH, lalu portnya kita ubah menjadi seperti semula yaitu 22. Lalu klik apply dan OK. Nah, kita juga akan mengubah yang Winbox ya teman-teman. Kita juga ubah seperti semula yaitu 8291. Jika sudah, kita bisa klik apply dan OK. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai login manajemen users. Nah, jadi di materi kali ini saya itu hanya akan membuat Mikrotik itu bisa diakses oleh beberapa user. Nah, saat kita mengakses Mikrotik itu menggunakan user admin yang merupakan user root. Nah, tapi user admin ini tidak aman dan bisa saja ada yang membajak router Mikrotik kita. Untuk itu kita bisa membuat user baru. Kita bisa masuk ke sistem, lalu kita ke users. Nah, di sini selain ada user, di sini juga ada yang namanya group. Jadi grup itu merupakan privilege untuk memberikan akses. Ini kita bisa klik ini ya teman-teman. Di sini terdapat 3 akses, yaitu full, read, dan read. Untuk full itu kita bisa memberikan akses read dan read.
sedangkan akses read itu kita bisa membaca saja, dan read itu kita bisa konfigurasi juga. Nah, untuk buat user kita bisa klik icon plus. Di sini kita bisa ke user dulu, lalu kita klik tanda plus ini. Nah, di sini namanya itu saya akan menamainya yaitu Natasha. Lalu untuk grupnya itu saya akan aksesnya full saja. Untuk allow address itu kita bisa mengisikan IP mana saja yang bisa mengakses user ini. Nah, lalu untuk passwordnya di sini saya akan menggunakan password 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu kita bisa konfirmasi. Jika sudah, kita bisa apply dan klik OK. Nah, setelah itu nantinya itu saya akan login menggunakan user Natasha. Jadi untuk user adminnya kita bisa taruhkan sebentar ya teman-teman. Di sini kita bisa klik, lalu kita klik tanda selang. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa buka new winbox. Di sini portnya kita hapus saja. Lalu untuk loginnya kita ganti menjadi Natasha. Lalu kita masukkan passwordnya. Jika sudah, kita bisa klik connect. Nah, ini di sini saya sudah berhasil masuk ya teman-teman. Lalu di sini saya akan enablekan kembali user adminnya. Di sini kita bisa masuk ke sistem, lalu ke user. Di sini kita bisa enablekan lagi ya teman-teman. Kita klik yang tanda enter. Kita masuk ke materi yang terakhir yaitu mengenai tentang grup. Nah, jadi grup itu berfungsi untuk menambahkan akses. Di grup sendiri itu ada 3 akses yaitu full, read, dan read. Read itu hanya bisa mengkonfigurasi. Read itu hanya bisa membaca, sedangkan full itu bisa mengkonfigurasi dan juga bisa membaca. Untuk mempraktikannya, saya akan membuat 2 user yang namanya itu user 1 dengan aksesnya itu read. Ini kita bisa klik user, lalu kita klik tanda tambah ini. Nah, di sini untuk namanya saya menggunakan user 1 ya teman-teman. Lalu untuk grup aksesnya itu saya akan menggunakan read. Setelah itu kita bisa masukkan password. Di sini saya samakan yaitu 1 sampai 5. Lalu konfirmasi ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik apply lalu OK. Nah, lalu di sini saya akan mungkin menggunakan user 1. Di sini kita bisa klik new windows. Di sini untuk loginnya kita ganti menjadi user 1. Jika sudah, kita bisa connect. Nah, karena aksesnya itu free, jadi di sini kita tidak bisa mengkonfigurasinya. Misalkan saya ingin menambahkan IP, lalu ke address. Nah, di sini itu kita tidak bisa menambahkan IP karena aksesnya itu adalah read. Nah, jadi kita bisa close saja ya teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan membuat user 2. Di sini kita bisa tanda plus namanya user 2. Lalu untuk grupnya kita menggunakan ini ya. Lalu masukkan passwordnya itu sama yaitu 1 sampai 5. Konfirmasi password. Jika sudah, kita bisa apply lalu OK. Nah, lalu kita coba buka new winbox. Nah, di sini pada loginnya kita ganti menjadi user 2. Lalu kita bisa connect. Nah, misalkan di sini saya ingin membuat user, maka tidak akan bisa karena itu hanya aksesnya read. Sedangkan untuk membuat user itu kita harus membuat usernya itu memiliki full akses.